Jadi hubungan kita dengan S&P baik dan mereka juga terbuka apa yang mesti kita perhatikan segala macam ya kita akan bereskan itu. Jadi yang S&P itu fondasi ekonomi bagus, di tengah gejolak ini masih bagus, sudah bisa terkendali, komitmen kita kuat dan terkendali. Boleh. Kalau saya baca sinyal dia bilang gitu, artinya 2 tahun ke depan nggak akan berubah peringkat kamu, mungkin plus bisa negatif, tapi nggak akan berubah peringkat triple B-nya, artinya masih investment grade, surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu, tapi tetap mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja, kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet kita jalanin sesuai dengan concern dari S&P ya. Antara lain salah satu concernnya yang sering Anda tanyakan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya. Jadi bentar lagi pajak kan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus, walaupun sekarang lebih bagus. Salah satu itunya adalah tadi kita 2 bulan pertama tahun ini kan pajaknya tumbuh 30%. Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu, tapi masih tumbuh 30% dibanding tahun lalu. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif. Soal S&P yang tadi Pak kan di soroti soal interest payment Pak to revenue ratio-nya. Nah itu kan sebenarnya kan disoroti juga Pak sama Fitch kalau nggak salah saat awal Maret itu Fitch menyorotinya bahwa Indonesia itu interest payment to revenue-nya itu 17%, di antara yang cukup tinggi di antara negara-negara peers yang kategorinya juga triple B. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa dari S&P sama Fitch sudah menyoroti hal yang sama, walaupun S&P bilang tadi menjamin berarti 2 tahun ke depan tidak berubah. Bukan menjamin, dia bilang seperti itu. Kalau saya itu nggak tahu kalau gitu jamin apa enggak. Ya kalau saya mau optimis saya bilang jamin, tapi enggak ngejamin ya. Cuman dia bilang artinya sampai 2 tahun kamu nggak berubah. Gue juga agak bingung itu artinya apa ya. Dia yang terjemahin kan. Kita tangkap aja apa yang dia bilang. Itu kan ya. Terus kenapa? Karena kan ada perbaikan di tax collection. Kalau tahun lalu taxnya bagus juga, harusnya udah selesai. Jadi bilang ada beberapa matrik yang dia pakai untuk lihat. Salah satu elemen matrik yang agak ngeganggu itu, tapi masih nggak parah katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang saya akan betulin. Mungkin untuk 9 bulan ke depan untuk prospek penerimaan pajaknya seperti apa Pak? Karena kan di Maret itu kan sudah 20%. Itu agak melambat dari Januari Februari yang 30%. Beberapa minggu depan saya perbaiki lagi, harusnya sih paling enggak kita akan jaga tumbuh 30% terus panjang tahun. Nggak gampang, tapi kalau ekonomi tumbuh lebih bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya nggak ada masalah. Kita udah bisa lihat, kita udah bisa lihat pajak, kita bisa ukur-ukur. Pak Bapak bilang perluasan pajak ini akan digalakan ya. Ragu-raguan terhadap fiskal hilang, defisit segala macam nggak nanya lagi, mereka nanya macam-macam proyek kita ke depan apa segalanya. Terus yang abis itu setelah itu dapat 4 orang lagi ya, sama di New York. Jadi di New York 2 sesi itu berapa jam udah 4 orang. Pertanyaannya sejenis, mereka ingin lihat apakah betul fundamental ekonomi kita bagus sesuai dengan yang mereka dengar selama ini. Dan sepertinya diskusinya bagus. Jadi diskusinya ramai itu. Saya jelaskan sedikit teori juga tentang yang kita jelaskan di sini dari sudut ekonomi. Terus besoknya kita ke Washington DC, pagi ada 17 orang, itu debat seru, mempertanyakan apa polisi kita dan kita jelaskan seperti apa dan ininya seperti apa, langkah-langkah kita untuk. Salah satu yang tanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan selama yang kita jelaskan di sini. Kita melakukan hematan sana sini. Terus ada income tambahan itu dari SDM, dari sumber daya mineral ya. Terus kita bilang juga nggak usah takut. Kalau ada apa juga kita masih aman karena kita masih punya buffer yang
420 triliun itu utamanya. Terus kalau dengan IMF World Bank kita kan datang bilateral juga, datang ke IMF, datang ke World Bank, sama istilahnya itu juga, apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang kita sebutkan selama ini. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa itu memang seperti itu, dan dua-duanya tuh di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20 sampai 30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi kalau yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh, suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu, dan saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Mereka kan 25 untuk beberapa puluh negara. Kita punya 25 miliar dolar sendiri untuk kita. Jadi kondisi keuangan kita masih aman. Itu yang utama kali ya. Tanya deh, apa lagi ya Marek? S&P Pak. S&P